Menurunkan berat badan itu bukan hanya tentang defisit kalori, tapi juga tentang kualitas makanan. Kualitas makanan seperti apa yang menjadikan suatu diet itu ideal untuk menurunkan berat badan? Kita akan bahas di video kali ini. Seperti yang pernah Dr. Ren sampaikan sebelumnya, diet yang ideal adalah diet yang bisa dipertahankan menjadi gaya hidup, sehingga memberikan manfaat yang tidak hanya sesaat. Sama juga dengan berat badan, apabila perubahan pola makan atau diet hanya berlangsung sementara, maka perubahan berat badan juga akan bersifat sementara saja. Setelah program diet selesai, berat badan akan kembali ke berat seperti sebelum memulai diet. Maka dari itu, diet tidak bisa hanya sekedar menahan lapar, tapi juga harus memuaskan keinginan untuk makan. Di publikasi di tahun 1995, seorang peneliti bernama Holt yang saat itu bekerja di Universitas Sydney, Australia, melakukan penelitian tentang seberapa besar tingkat kekenyangan yang bisa ditimbulkan oleh beberapa jenis makanan. Intinya, penelitian ini mau menguji dan membuat indeks kekenyangan makanan. Seberapa besar makanan tertentu bisa membuat kenyang seseorang. Peneliti merekrut sebanyak 41 subjek penelitian untuk diberikan berbagai makanan yang dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu buah-buahan, produk bakery, snack dan makanan manis, makanan tinggi protein, makanan tinggi karbohidrat, dan sereal sarapan. Semua makanan diberikan dalam satu porsi sebesar kurang lebih 240 kalori, bersama dengan air putih sebanyak 220 ml. Setelah menghabiskan makanan yang diberikan, subjek penelitian diwajibkan mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan terkait tingkat kekenyangan dan keinginan untuk makan lagi. Setelah 2 jam, subjek penelitian diberikan sajian makanan dalam bentuk buffet atau prasmanan dan dibebaskan untuk makan sesuai keinginan. Total kalori dari makanan yang dikonsumsi oleh subjek penelitian ini diukur untuk dibandingkan pada akhir penelitian. Indeks kekenyangan dihitung menggunakan nilai kuesioner masing-masing subjek penelitian. Untuk menghitung indeks kekenyangan, peneliti menggunakan nilai roti gandum putih atau white bread sebagai acuan. Hasilnya, makanan dalam kelompok buah-buahan, makanan tinggi protein, dan makanan tinggi karbohidrat memiliki nilai tertinggi dalam hal mengenyangkan. Ketika dianalisis berdasarkan komponen nutrisinya, makanan yang tinggi protein, tinggi serat, dan tinggi konten air atau banyak mengandung air diasosiasikan dengan tingkat kekenyangan yang paling tinggi. Dalam penelitian ini juga terlihat bahwa makanan yang enak di lidah seperti makanan manis dan tinggi lemak memiliki indeks kekenyangan yang rendah. Artinya, makanan-makanan ini tidak cepat membuat kenyang. Makanan manis dan tinggi lemak ini biasanya terdapat di makanan kemasan atau ultra-processed food. Konsumsi makanan yang lebih cepat membuat kenyang juga ditemukan dapat menurunkan konsumsi makanan selanjutnya, dan bahkan konsumsi makanan harian yang ujungnya dapat menurunkan intake kalori harian. Jadi intinya, dari penelitian ini kita tahu bahwa makanan yang mengenyangkan adalah makanan yang tinggi protein, serat, dan konten air. Makanan ini juga efektif dalam menurunkan jumlah kalori harian yang kita konsumsi. Hal lain yang diteliti dalam penelitian ini adalah porsi makanan. Ingat, dalam penelitian ini, peneliti memberikan sejumlah 240 kalori dari setiap makanan yang berbeda. Jadi dalam penelitian ini, makanan yang tinggi kalori diberikan dalam porsi lebih kecil, agar total kalorinya tetap sama dengan makanan yang rendah kalori. Ternyata hasilnya, semakin besar porsi makanan, maka semakin kenyang seseorang ketika mengkonsumsinya. Ya, tentu saja, kalau lambung semakin penuh, pasti kenyang jadi lebih cepat terasa. Hal ini dikonfirmasi oleh 3 penelitian lain, di mana ternyata yang paling mempengaruhi tingkat kekenyangan adalah volume makanan, bukan kalorinya. Artinya, semakin besar dan banyak makanan yang dikonsumsi, akan semakin kenyang rasanya, meskipun jumlah kalorinya sama. Ada satu penelitian lain di mana subjek penelitian diberikan minuman milkshake dengan kalori yang sama namun volume yang berbeda, karena ada udara di dalamnya. Bagaimana caranya? Peneliti memberikan whipped cream dalam milkshake-nya. Ya, jadi whipped cream itu isinya sebenarnya udara yang terjebak di dalam krim. Semakin lama krimnya dicampur atau dimixer, semakin besar volume udaranya. Subjek penelitian diberikan milkshake dengan volume yang berbeda-beda sebagai preload atau 30 menit sebelum makan siang.
Ada yang 300 ml, 450 ml, dan 600 ml. Hasilnya, subjek penelitian yang diberikan milkshake dengan volume yang lebih besar, terutama yang 600 ml, secara umum merasa lebih kenyang dibandingkan dengan subjek penelitian yang diberikan milkshake dengan volume yang lebih kecil. Selain itu, saat makan siang, subjek penelitian yang diberikan milkshake volume besar mengkonsumsi makanan dengan jumlah lebih sedikit dibandingkan subjek penelitian lainnya. Padahal kita tahu udara tidak mengandung apa-apa, tapi ternyata bisa membuat lebih kenyang. Sama dengan penelitian sebelumnya, di mana makanan yang berisi lebih banyak air ternyata lebih membuat kenyang. Inilah yang menjadi kriteria pertama diet ideal untuk menurunkan berat badan, yaitu mengenyangkan. Selain bikin cepat kenyang, diet yang ideal untuk menurunkan berat badan harusnya tidak membuat kita ingin makan lagi dan lagi. Perlu kita ketahui bahwa beberapa jenis makanan dapat membuat kita memiliki rasa ingin makan lagi dan lagi. Mungkin lebih sering kita sebut dengan nama ngidam kalau pada ibu hamil. Tapi yang ini beda, ngidamnya yang ini lebih mirip ke arah efek kecanduan. Iya, beberapa jenis makanan dan minuman bisa membuat efek seperti kecanduan. Menurut teorinya, makanan tinggi gula bisa menyebabkan keluarnya hormon dopamin yang berlebihan, hormon yang menimbulkan rasa nikmat, sehingga tubuh manusia cenderung akan mencari makanan dan makan lagi. Hal ini biasa disebut dengan nama food craving. Menurut penelitian, efek food craving lebih jelas terlihat ketika mengkonsumsi makanan yang tinggi akan lemak, gula, dan garam, terutama pada junk food seperti hamburger, pizza, dan french fries. Dalam penelitian yang dipublikasi di tahun 2018, jenis diet tinggi gula dan diet tinggi lemak diketahui meningkatkan kecenderungan untuk overeating atau makan berlebihan, yang mungkin adalah akibat dari food craving yang ditimbulkan oleh sifat makanan yang dikonsumsi, dan berujung pada meningkatnya berat badan. Membatasi jenis makanan tertentu dalam waktu singkat juga bisa menimbulkan efek food craving terhadap makanan tersebut, namun tidak menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Apabila pembatasan makanan atau food restriction dipertahankan dalam jangka waktu panjang, efek food craving pada akhirnya juga akan menghilang. Jadi inilah kriteria kedua diet yang ideal untuk menurunkan berat badan, yaitu tidak membuat ketagihan atau food craving. Terakhir, diet ideal untuk menurunkan berat badan haruslah berfokus pada makanan yang tinggi akan serat. Kenapa? Karena faktanya, serat makanan memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya, menurunkan berat badan. Serat makanan adalah sekelompok karbohidrat yang tidak dapat diserap oleh tubuh manusia. Sistem pencernaan manusia tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan serat makanan, berbeda dengan hewan ruminansia seperti sapi. Serat makanan ini secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu serat yang larut air dan tidak larut air. Serat memiliki banyak manfaat untuk tubuh, terutama untuk membantu menurunkan berat badan dan memperbaiki faktor resiko metabolik seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Serat makanan umumnya banyak terdapat di sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan yang terutama berasal dari tumbuh-tumbuhan atau plant-based food. Jenis makanan ini biasanya mengandung banyak air sehingga jumlah kalorinya biasanya lebih sedikit, tapi mengenyangkan. Di dalam sistem pencernaan, serat akan menyerap makanan sekitarnya dan bercampur membentuk struktur seperti gel. Struktur ini membuat sistem pencernaan menjadi lebih sulit untuk mencerna makanan dan mengurangi efisiensi penyerapan makanan. Efeknya, yang pertama, rasa kenyang akan bertahan lebih lama karena makanan di lambung sulit untuk dicerna. Dan kedua, jumlah kalori makanan yang diserap secara keseluruhan berkurang karena pada akhirnya tidak semua kalori bisa diserap oleh sistem pencernaan. Hal ini juga berdampak pada penyerapan lemak dan karbohidrat, sehingga diet tinggi serat sering ditemukan dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dan memperbaiki profil gula darah pada penderita diabetes. Di usus besar, makanan tinggi serat memiliki dua manfaat. Pertama, serat membuat volume kotoran atau feses menjadi lebih banyak, sehingga merangsang motilitas. Efeknya membuat BAB menjadi lebih lancar. Kedua, serat menjadi sumber makanan bagi mikrobiota atau bakteri yang ada di dalam usus besar. Dampaknya bagi tubuh adalah secara tidak langsung menurunkan nafsu makan dan membantu menurunkan kadar kolesterol dan gula di dalam darah. Penelitian tentang serat makanan memang belum sepenuhnya mengungkap efek serat makanan terhadap tubuh dan bagaimana mekanismenya. Namun dari berbagai penelitian meta-analisis,
Serat diketahui memiliki efek yang baik, terutama untuk memperbaiki penyakit metabolik, di antaranya menurunkan kadar kolesterol, memperbaiki profil gula darah pada penderita diabetes, menurunkan berat badan pada obesitas, dan menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Konsumsi serat makan yang tinggi juga menurunkan risiko penyakit jantung dan kematian akibat penyakit jantung. American Heart Association juga sudah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan konsumsi makanan tinggi serat yang utuh sebanyak minimal 25 gram per hari dengan tujuan untuk mengurangi faktor risiko penyakit jantung. Jadi dalam video ini kita sudah sama-sama belajar tentang 3 kriteria diet ideal untuk menurunkan berat badan, yaitu pertama mengenyangkan, kedua tidak membuat ketagihan, dan ketiga tinggi akan serat. Mungkin ada banyak kriteria lain yang bisa sesuai untuk diet ideal, tapi menurut Dr. Ren ini adalah 3 kriteria yang paling perlu diperhatikan dalam hal menurunkan berat badan. Jadi dari semua kriteria ini, kira-kira diet apa yang paling cocok untuk menurunkan berat badan dan sehat untuk tubuh? Kita bahas di video selanjutnya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Like dan komen kalau suka dengan videonya, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa.